Cinta akan nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu ku lewati api dalam gelap, kau ada bagiku. Kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku cinta kau, ku cinta kau. Rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tunku lewati api dalam gelap, kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Paku, sahabatku, saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Aku berserah, tak menyembah
hidupku bagimu, kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu. Sekali katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikan, ku nyanyi kebaikanmu. Oh, haleluya, Engkau sangat baik. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Oh, oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara dan ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat tanda pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, kasih Tuhan, syukur. Buat pagi hari ini, karena kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat kesabaran Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di sini, mendengarkan Tuhan mengajari kami, menuntun kami setahap demi setahap. Terima kasih Tuhan buat ketekunan-Mu atas hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan berbicara, menampakkan diri bagi kami. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan, shalom semua. Selamat pagi, apa kabar? Ayo, selamat pagi, selamat pagi. Salam semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Salam semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Shalom semua, Shalom. puji Tuhan, kita masih boleh berkumpul pagi hari ini. Tuhan masih berikan napas kehidupan. Dan Tuhan masih izinkan kita untuk berkumpul. Sekalipun ini melalui Zoom, Tuhan berikan untuk kesempatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Hari Senin pagi kami tidak Zoom karena kami kehabisan paket. Selasa pagi kami Zoom. Selasa saya juga memaksakan diri untuk Zoom.
karena saya demam tinggi. Sepanjang malam, saya merasakan badan saya terlalu berat untuk saya gerakkan. Memang Senin pagi saya kerja sepanjang hari. Saya merasa saya masih boleh kerja seperti biasa di ladang orang. Padahal saya tidak mampu lagi karena usia mungkin sudah tidak mengizinkan. Saya akhirnya sakit, demam tinggi. Selasa pagi saya boleh bangun untuk Zoom, tapi di pertengahan Zoom saya tidak kuat, saya tidur. Ibu yang melanjutkan Zoom. Sampai malam, saya juga tidak kuat. Akhirnya ibadah malam pun kami tidak ikut. Di Rabu, saya kembali boleh Zoom. Dan saya mulai boleh saya gerakkan. Saya boleh jalan dengan makan yang porsi belum cukup. Tapi pagi hari ini, puji Tuhan, badan saya semakin ringan, akan sudah semakin pulih. Itu bukan berkat karena obat. Sekalipun saya makan obat itu, tapi keyakinan saya Tuhan pasti berikan kesembuhan melalui obat ini. Ini saranamu Tuhan untuk memberkati agar aku boleh sembuh. Kembali menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Saat hamba Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, saya merasa tertegur. Karena apa? Kami terlambat Zoom. Kami tidak nampak di Zoom. Ini memang teguran bagiku Tuhan. Tapi itu agar aku semakin menata hidupku untuk tetap terikat dengan Engkau. Teguran ini, teguran baik agar aku belajar untuk tertib mengikuti Engkau Tuhan. Teguran ini Tuhan, agar aku semakin mendekatkan diri kepadamu. Itu bukan kata-kata keluar dari mulut hamba-Mu secara pribadi. Namun, kata-kata untuk tetap kami terikat melalui Engkau. Itu kata-kata-Mu Tuhan yang Kau berikan melalui hamba-Mu. Agar kami tetap terikat dengan Engkau. Kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Itulah kesaksian hidup, kesaksian dari kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan motivasi bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Iya, dari apa ya? Lewat apa yang kita jalani setiap hari ya, kita alami gitu. Kadang misalnya kok bisa sampai lemah sekali tubuhnya gitu ya. Kemarin itu sejak dari awal itu, apalagi kemarin itu ya, memang berat sekali. Padahal istirahat sudah cukup lumayan gitu. Habis Zoom Selasa itu kan memang sudah pening sekali karena itu pasang AC di luar itu panas sekali. Sudah selesai, ada problem dari unitnya gitu. Hingga jadi gak lama pulang gitu. Jadi sepanjang Zoom yang Selasa itu
wah berat sekali kepala. Setelah Zoom itu sudah langsung tidur sampai pagi. Gitu. Tapi tetap juga berat gitu. Habis Zoom istirahat lagi. Dan mulai kerja itu jadi jam 11 lah gitu. Ya, setengah 11. Nah, itu rasanya sudah ini sekali lagi ya. Bahkan sampai jam berapa itu masih tidak bisa kerja gitu. Masih rasanya mau ya membaringkan badan lagi lah. Di mana aja saya juga begitu ya, baringkan badan gitu sudah. Ambil beberapa saat gitu. Jadi baru agak sore lah mulailah bisa kerja gitu. Nah, dan sudah datang kekuatan baru gitu. Ada inilah gitu. Jadi ketika bangun pagi ini gitu ya, bangun. Padahal dari malam sudah tidur jam 12 juga. Masih baca firman gitu. Ada perbaiki laptop teman yang gereja ya. Sudah mau selesai, baterainya habis, casnya nggak dimasukin ternyata gitu. Jadi akhirnya nggak selesai. Jadi udahlah tidur gitu. Jadi pagi ini bangun ya jam 4 bangun gitu ya. Bangun, udah gak bisa lagi tidur gitu. Tapi badan sudah segar gitu. Walaupun tidur cuma berapa jam kan, 4 jam lah, gak sampai lah. Yang benar-benar nyenyak itu ya paling 3,5 jam lah. Karena sambil baca, kan kadang kalau baca firman Tuhan itu, saya renungkan lagi. Karena firman Tuhan ini yang baru ini ya, yang Tuhan ucapkan dari firman Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Memang kata-katanya itu saudara, itu dalam sekali gitu. Kita harus, kalau kita benar-benar membacanya dengan serius dan kita mencari kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran, kita itu kayak gini, kayak benar-benar kepercayaan kita kepada Tuhan itu selama ini di luar saja gitu. Selama ini kita berpikir kita sudah menyembah Tuhan, tapi ternyata Tuhan kita itu, dan kita bisa renungkan sendiri, ternyata itu adalah kayak imajinasi kita memang gitu. Makanya saudara, ketika berkali-kali membaca kayak gitu, apa iya? Tapi pikir-pikir juga, iya juga ya. Kalau benar itu Tuhan, tapi pada kenyataannya, kalau benar saya percaya sama Tuhan, kok saya tidak bisa menikmati persekutuan dengan indah setiap hari gitu. Kadang-kadang terfokus kepada pekerjaan untuk memenuhi uh, kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kadang-kadang jadi begitu fokus itu ya, kadang lupa waktu gitu ya. Kadang juga baca di dalam firman Tuhan itu ada juga orang-orang yang sudah meninggalkan pekerjaannya, sudah melakukan pekerjaan pelayanan. Mereka dengan tekun gitu kan, memberitakan Injil, tapi tetap masih dibilang juga, tetap masih ditegur juga gitu ya. Nah, tapi di ayat berikutnya, Tuhan itu tetap menghibur juga gitu. Jadi benar-benar perkataan-perkataan Tuhan itu, saudara, kayak menggugah hati kita gitu. Untuk benar-benar, engkau percaya gak sih sama Tuhan?
Engkau benar-benar yakin gak engkau dipelihara oleh Tuhan? Gitu. Kan kadang kita bisa lihat seperti yang saya katakan gitu ya. Padahal kan persekutuan ini sebetulnya apa namanya, sangat penting gitu, lebih penting sebetulnya dari kehidupan kita setiap hari gitu, yang kita jalani gitu. Sebetulnya begitu dari sisi Tuhan gitu sebetulnya. Sebetulnya kalau kita mau bilang ya untuk kita lah, karena kan Tuhan tidak rusak, kita yang rusak. Dia tidak dirusak oleh iblis gitu. Dia murni, dia kudus gitu. Dia tak bisa berubah. Bahkan oleh karena kesalahan kita pun Tuhan itu nggak berubah gitu. Tuhan itu tetap kasih gitu. Bayangkanlah saudara, kalau malam kita tidur gitu kan, lalu oh, ya seperti biasa tidak ada kerinduan sama dia kan ketika kita bangun gitu. Padahal saudara, justru awal dari persekutuan kita ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara, justru disitulah jalan untuk kita itu mendapatkan kebahagiaan yang kita damba-dambakan itu sebetulnya. Tentu kan bukan kekayaan, saudara, yang membuat manusia itu bahagia. Bukan. Hampa kok mereka. Itu yang saya katakan yang Jakarta itu. Wah, kalau lihat rumahnya, megahnya gitu ya. Punya karyawan banyak gitu kan, masih banyak sekali asetnya. Tapi benar-benar rasanya itu lihat gak bahagia gitu. Berarti kan bukan karena uang orang bahagia gitu kan. Kan masih punya semuanya gitu. Dan juga telah melihat pertolongan Tuhan selama ini. Dia pernah bangkrut juga gitu kan. Sudah ditolong sama Tuhan. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan yang untuk kehidupannya, dia nggak berani melangkah gitu. Sama seperti pemuda yang kaya itu kan. Itu kan Tuhan kasih contoh gitu. Seperti kemarin kan Tuhan kasih contoh jenis orang seperti Thomas dan seperti Petrus kan. Jadi Tuhan juga bisa kasih gambaran jenis orang seperti pemuda yang kaya itu gitu. Jadi ketika Tuhan kebenarannya, dia datang tiap pagi, kerinduannya sangat kuat untuk bersekutu dengan kita, saudara. Apa sih arti bersekutu itu, saudara? Bersekutu atau mempersekutukan firman itu bukan monolog gitu sebetulnya. Harus ada dialog gitu sebetulnya. Saudara berbicara gantian misalnya gitu ya. Kalau sekarang kan cukup satu orang berbicara gitu. Besok mungkin yang lain gitu kan. Apa tujuannya, saudara? Karena kita ini mewakili berbagai jenis tipe orang yang Tuhan selamatkan. Makanya kan Tuhan kasih gambaran seperti yang ada di Alkitab itu yang kita tahu. Contoh-contoh orang-orang yang jadi muridnya Tuhan gitu di perjanjian baru. Tuhan kasih gambaran seperti Thomas, seperti Paulus misalnya.
Kan kalau dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara, Paulus ini benar-benar digambarkan justru perwujudan antikris gitu. Perwujudan iblis gitu. Kalau kita tidak dewasa, kalau kita itu mempercayai Paulus itu sebagai seorang yang sangat mungkin, kan memang menurut ukuran dari pelayanannya, memang dialah yang top gitu. Tapi melalui firman Tuhan ini, saudara, segala penipuan iblis itu disingkapkan, saudara. Makanya, saudara, ketika kita membaca itu, berarti kan di dalam hati kita, saya lah misalnya sebagai hamba Tuhan yang juga, ya istilahnya dipakai Tuhan lah, gitu kan. Orang mungkin bangga kalau misalnya dulu, kalau saya ingat perjalanan pelayanan itu gitu ya. Orang itu kayak gini, saya yakin ketika memandang saya aja mereka sudah sembuh gitu. Iya, gak peduli apa agamanya kok. Saya lihat dari mana betapa hausnya mereka gitu. Bahkan ada kan yang sampai, saya rasa biasa aja doa saya gitu. Tapi iya sudah sembuh katanya gitu. Iya, sudah sembuh kok. Jadi saya kaget juga gitu. Berarti kan pasti dia rasakan sesuatu seperti ada aliran kesembuhan mengalir dalam tubuhnya kan. Nah, tapi saudara, melalui firman Tuhan yang menceritakan tentang Paulus, yang ternyata dia itu perwujudan antikris itu. Antikris itu gini maksudnya. Jangan langsung saudara konotasinya itu langsung apa jelek gitu. Seperti yang kau bayangkan. Kadang kan ketika disebut anyah engkau iblis. Seolah-olah kan karena pengertian kita iblis itu gimana ya, sudah paling jelek lah ceritanya kayak gitu. Jadi kalau kita disebut iblis rasanya gimana lah gitu, kayak kayak orang itu kejam sekali lah sama kita gitu. Kan itu kan dalam gambaran kita kan. Padahal sebetulnya itu adalah justru Tuhan itu sangat baik sekali gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu, Tuhan itu langsung sebetulnya dia tertuju kepada iblis. Jadi ketika dia mengatakan, "Enyah engkau iblis," katanya. Jadi sebetulnya Tuhan itu pada tingkat marah dia gitu. Itu punyaku, Petrus itu punyaku, kira-kira kayak gitu. Kamu gak boleh ada di situ. Itu tempatku, kira-kira kayak gitu gitu. Makanya sampai dikatakan, "Enyah engkau iblis," gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu, lewat firman Tuhan, tentu kan Tuhan gak mengatakan itu kepada Paulus karena dia tidak ada di sini. Dia hidup di zaman yang lampau. Dia sudah tinggal dalam imajinasinya dia. Ketika dia mengatakan, pertandinganku telah selesai, aku telah menyelesaikan pertandingan. Bayangin, saudara, berarti kan itu imajinasi dia. Tapi orang-orang yang gak ngerti kan, mereka kan membuat itu dalam lisan mereka kan. Padahal kan firman Tuhan bilang kan, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan hidup selama-lamanya loh. Kalau itu kan dia berarti kan berhenti. Bagiku telah tersedia kota kehidupan katanya. Berarti kan dia itu seperti duduklah di salah satu tahtanya yang di samping kanannya Tuhan itu. Itu kan. Sehingga saudara ketika di sini ditegur gitu ya.
Jadi ketika saya membaca bagian-bagian firman Tuhan itu gitu ya, saya kadang harus benar-benar memusatkan perhatian saya gitu. Iya, kadang-kadang saudara ketika saya baca sesuatu, jangan-jangan ada pengertian lain nih, mungkin saya nggak ngerti ini gitu. Sampai seperti itu saya. Jadi di situ kalau sudah seperti itu, saya berdoa lah gitu. Tadi pagi misalnya kan, tadi mau mulai gitu. Berdoa sebentar gitu. Karena kan sudah ada firman yang saya baca tadi malam itu. Renungkan lagi gitu. Gimana sikap saya ketika kita itu bersekutu hari ini. Kan saudara kan ketika misalnya mendengarkan saya bicara kan. Kan yang saudara pikir saya lah yang berbicara kan. Itu kan dari pikiran saya. Sementara saudara dalam pikiran saya, mana mau saya mendengarkan pikiran saya. Bodoh kali saya. Saya mau mendengarkan Tuhan kok. Iya. Saya harus membuang semua gagasan dalam pikiran saya. Karena itu nggak berkenan sama Tuhan menurut firman Tuhan gitu. Berarti coba lihat saudara. Betapa kalau saudara kan hanya mendengarkan kan yang keluar dari mulut saya kan. Tapi proses ketika keluar dari mulut saya kan saudara kan nggak ngerti kan. Sebetulnya sama seperti saudara. Tapi kan lebih sulit saya gitu. Karena ada di pikiran saya gitu kan. Kan lewat pikiran saya. Tuhan itu berbicara kan tentu kan lewat sini dulu kan. Baru saya ucapkan kan. Tapi karena saya menanti-nantikan Tuhan gitu. Saya kan harus terus membersihkan pikiran saya. Jangan-jangan yang saya ngomongkan ini gagasan saya Tuhan. Kan gitu kan. Kan ada pertentangan seperti itu dulu dalam pikiran saya kan. Semakin saya menundukkan diri saya kan. Kan berarti kan saya harus mencari Tuhan benar-benar. Jangan-jangan nanti yang kita dengarkan itu pikiran saya kan gitu kan. Kalau yang saya dengarkan pikiran saya, rugi kalilah kita kan gitu kan. Rugi kalilah saya terus mencari Tuhan. Untuk apa? Hal-hal yang lain lagi di dunia ini gitu. Karena kita sudah tahu. Jangan sampai kita terikat dengan dunia ini. Kan gitu kan. Tapi pada kenyataannya Tuhan bawa ke situ gitu. Cobalah. Kan Tuhan izinkan saya bekerja. Tuhan izinkan begini, begini. Karena kan saya sudah menjalani juga hidup. Misalnya tidak bekerja. Sehari-hari di rumah aja misalnya apa gitu. Toh juga kan ngapain gitu. Kan ketika Tuhan bawa saya bekerja, kan saya melihat Tuhan kan dalam perjalanan itu seperti yang saya ceritakan sama saudara. Tapi di satu sisi, saya bisa terikat dengan itu kan. Misalnya kayak itu Caca tadi kan, Caca. Kan ketika dia bekerja di ladang orang gitu kan. Sampai capek, sampai ini gitu. Harusnya kalau pikir-pikir kan tentu banyak pikiran yang lain lah gitu kan. Tapi ketika kerja sampai capek sekali kan gitu kan. Kadang kan berpikir, kalau aku nggak bekerja juga gimana? Ketika menyadari tubuhnya ternyata sudah nggak kuat gitu kan. Tapi nanti lewat ketika Tuhan sembuhkan ringan badannya lagi. Nanti akan tahu bahwa keterbatasan tubuh kita
akan kita lampaui lewat bersekutu firman Tuhan. Gitu loh. Jadi benar-benar kita dilepaskan dari penderitaan daging kita, penderitaan dunia ini, saudara. Memang saudara, Tuhan tuh nggak mau kita itu menderita. Enggak. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, katanya. Kalau Tuhan bilang kamu tahu loh. Itu maksudnya. Makanya ketika Tuhan bilang, mungkin saudara sering berpikir gini ya, ketika saya mengatakan Tuhan yang mengajar kita, kadang-kadang saudara tetap karena saudara memandang saya gitu ya. Kadang-kadang saudara berpikir, ia masih meragukan kalau itu Tuhan gitu. Padahal kebenarannya saudara ya, kita ini baiknya Tuhan kan. Dia nggak mau loh ada bangunan yang lain menjadi rumahnya Tuhan gitu. Dia nggak pernah menyuruh manusia membangun bangunan untuk Tuhan. Kitalah sebetulnya rumahnya. Kalau kita renungkan semakin dalam, kerinduan Tuhan adalah masuk memerintah ke dalam setiap sendi sel-sel dalam tubuh kita. Gitu. Itu kebenarannya. Artinya, ketika manusia itu bicara, kalau kita menundukkan diri kita, saudara, kalau kita merendahkan hati kita percaya Tuhan memenuhi segala sesuatu. Ketika kita percaya Tuhan ada dalam segala sesuatu, gitu, memenuhi kita, gitu, berarti kan sebetulnya menurut Tuhan, Tuhan itu akan tampak melalui apa saja, gitu. Iya. Tapi kalau kita itu tidak punya hati yang tulus, yang murni, kita tidak akan bisa mendengarkan Tuhan menampakkan diri melalui orang yang sangat sederhana. Atau melalui orang yang punya agama lain. Gitu. Nggak bisa. Kalau kita tidak percaya kalau Tuhan itu melakukan pekerjaannya. Dan dia terus melakukan pekerjaannya. Saya saudara belakangan ini sering sekali memperhatikan. Ketika saya menghadapi siapa aja gitu. Iya. Jadi benar-benar merasakan, karena memang dari dulu sudah seperti itu ya. Kalau dulu kan dalam pelayanan modelnya gitu kan. Saya melihat bagaimana, saya sudah bilang orang berbondong-bondong gitu maksud itu. Ketika misalnya datang satu rumah itu ya. Kalau misalnya sudah kedua kali atau ketiga kali ke situ gitu ya. Misalnya 1 bulan gitu kan. Atau berapa bulan lagi datang lagi ke kota itu gitu kan. Itu orang itu kayak ngajak keluarga-keluarga yang lain gitu. Walaupun bukan Kristen gitu. Buddha misalnya. Iya. Dan mereka mendengarkan itu dengan antusias loh. Opung-opung gitu sudah mencim-mencim, ape-ape gitu kan. Iya. Bahkan ada mungkin anak mereka mungkin yang masih sekolah gitu ya.
Itu kan serius loh, bisa mendengarkan loh. Mereka sangat rindu supaya saya itu mungkin menumpangkan tangan saya di atas kepala anak mereka gitu. Itu kan dulu kan. Tapi dengan sekarang saya tidak pakai atribut semua itu. Saya bekerja kan. Gitu. Berinteraksi dengan orang lain. Tapi di situ saya melihat bagaimana orang itu merasakan kehadiran Tuhan loh. Itu kan diam-diam dalam hati saya gitu. Saya perhatikan gitu. Saya kagum sekali gitu. Dari situlah saudara secara lambat laun itu saya merasakan, iya ya Tuhan. Jadi Tuhan meneguhkan hati saya gitu. Untuk terus bisa berbicara kepada saudara. Walaupun saudara, kadang-kadang saya berpikir, ah siapalah saya ini Tuhan. Menjadi mulutmu Tuhan. Kan saya harus benar-benar, gini loh. Kedatangan Tuhan sekarang itu benar-benar kayak normal dia gitu loh. Manusia biasa gitu. Bukan supranatural. Kalau dulu kan, kalau misalnya saya apa gitu ya, kayak ada rasa sesuatu urapan namanya gitu. Kalau sekarang tidak. Kalau dulu namanya pewahyuan gitu. Itu kalau sudah datang pewahyuan itu rasanya, gitu rasanya besar kali kepala saya gitu. Iya, kadang-kadang saya juga lihat itu dalam diri orang lain. Kalau sudah namanya dia dipenuhi sesuatu, udahlah gitu. Pokoknya dia harus didengarkan lah, kira-kira kayak gitulah gitu. Kalau ada yang nggak mendengarkan dia gitu kan, ada yang buat bising, dia akan marah gitu. Kau nggak menghormati Tuhan, kira-kira kayak gitulah. Kalau orang merasa dapat urapan itu loh. Kan coba, kan pasti mereka dalam kepala mereka kan pasti ada apa namanya, bayangan-bayangan tentang peristiwa Petrus di mana Anes dan Safira itu mati gitu kan. Ketika menipu Tuhan gitu. Tapi sekarang ini saudara, Tuhan itu datang dengan biasa. Jadi kita benar-benar harus mengesampingkan semua hal-hal supranatural gitu. Kan saya sudah bilang sama saudara, ketika mendoakan orang itu saudara, itu benar-benar saudara, apa saja yang saya bilang itu jadi gitu. Sampai batas tertentu gitu ya. Itu satu pelajaran. Makanya saya bilang, bayangin saudara, surat itu, surat rumah mereka yang saya bilang itu. Iya kan? Lewat telepon loh. Sudah berhari-hari mereka cari saudara. Sampai ada yang pikir, oh disimpan di ini di apa yang biasanya kayak kita tempat penitipan di bank gitu kan. Tempat simpan barang safe box itu kan. Udah cari semua, udah berhari-hari saudara. Tolong doakan Pak. Bayangkan baru doakan saja. Itu langsung gitu. Ketika tutup telepon itu, tiba-tiba telepon lagi gitu. Pak, tahu nggak di mana? Itu di meja bayangin. Di meja yang dia duduk lagi telepon itu di situ loh. Bayangin sudah. Bukan tersembunyi di mana gitu, enggak. Saudara maksudnya apa saudara? Jadi kan itu kan hal yang istilahnya supranatural lah. Sampai kan orang bisa anggap saya kan kayak dukun lah gitu. Iya, tentu kan orang wah kalau dengar kayak gitu kan. Apalagi dulu saya suka cerita gitu. Kesaksian-kesaksian pengalaman saya gitu. Tujuan saya sih ingin membangkitkan imannya gitu. Karena kan kalau kalau iman orang itu tidak bangkit, nggak terjadi apa-apa gitu loh.
Makanya sering sekali saya melihat orang-orang yang bukan orang Kristen gitu, itu yang benar-benar gampang sekali gitu. Iya, apalagi kalau orang-orang yang sudah benar-benar putus pengharapan gitu. Mudah sekali. Sampai orang gila pun gitu bisa mengenali. Iya, sama tuannya si orang gila ini pun yang di rumah sakit jiwa itu atau pelayanan jiwa itu kan. Sampai itu pun dilawan dia. Tapi ketika saya datang langsung tersungkur gitu. Kan berarti kan ada urapan, ada otoritas Tuhan. Tapi tahu nggak sekarang saudara Tuhan yang datang ini? Kan dulu saya katakan sama saudara, Tuhan suruh saya berhenti kan. Saya taat kan. Padahal itu sumber penghasilan saya juga. Artinya dari situlah saya dipelihara Tuhan. Iya. Nah, jadi ketika Tuhan suruh berhenti, gitu, berarti kan saya itu kan harus memulai belajar percaya kalau saya dipelihara oleh Tuhan kan. Entah cara bagaimanapun gitu. Iya kan? Kan saya harus menjalani bagaimana harus hidup dengan 3 orang anak kuliah gitu. Ya kan? Belum lagi yang lain semua kan. Mau berapa butuh saya tiap bulan gitu. Ya kan? Coba bayangkan betapa 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 Tuhan menciptakan keadaan itu gitu. Supaya saya benar bisa percaya kalau Tuhan itu pelihara saya. Dilatihnya kan. Ya kalau sudah lihat jam gitu. Kalau masih berapa nih? 50 berapa? 50 kan? Nah, 50 masih enak. Masih enak bicara sama saudara. Jadi lihat. Jadi ketika kita mengalami, saya juga mengalami seperti saudara gitu. Saya juga kan memikirkan gitu. Pas misalnya Keisha bilang, sudah nggak ada uang gitu kan. Tinggal 10.000 katanya kayak gitu. Aduh, pas. Untung saya tahan uang saya di situ tinggal ada 70.000 gitu. Gitu kan. Tapi yang saya bayangkan kalau dia naik ojek nanti nggak ada bayar karena dia lagi apa itu magang ya. Apa namanya? PKL gitu kan. 1 bulan ini di PLN gitu. Dia harus ini kan ojek tiap hari sekian gitu. Berpikir-pikir, baru kemarin nak ngasih segini, mana uangnya? Setelah hitung-hitung, ya iyalah gitu. Sama anak-anak saya harus bilangin, tunggu dulu ya nak. Sama juga, ngalami. Lalu akan terpikir, kalau sudah selesai proyek ini nanti gimana kelanjutan anak saya? Kan pasti ada datang pikiran seperti itu kan. Kalau misalnya seperti dibilang tadi masalah umur gitu. Iya kan, saya melihat kan keterbatasan tubuh saya kan.
Apalagi ada apa namanya riwayat gula gitu kan. Kan pasti kan melihat kan. Pasti bisa merasakan kan. Sanggup nggak menjalani hidup ini. Ada juga itu saudara semua itu. Sama kita. Tapi dengan kita bersekutu setiap pagi. Kita mendengarkan Tuhan bicara loh. Bukan saya gitu. Walaupun melalui saya. Karena kalau saya, gak usah saudara dengarkan saya. Karena memandang Tuhanlah engkau dengarkan saya. Harus seperti itu. Artinya dari siapapun engkau harus bisa mendengarkan suara Tuhan melalui siapapun. Jangan pernah anggap remeh. Iya. Bahkan mungkin orang yang enggak anggap bisa berbicara, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang batu aja gitu. Bayangin itu. Binatang aja dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Bileam. Bayangin. Saking gak ada lagi yang mau dipakai dia. Karena kan dia nabi. Nabi itu kan sombong. Iya. Iya sombong kali lo nabi itu. Makanya kalau orang itu kayak punya karunia penglihatan ya. Peka gitu. Sombong-sombong gitu. Makanya kedatangan Tuhan itu membuat kita itu normal, biasa. Karena Tuhan itu rendah hati dia. Makanya saudara, apa gunanya saya menyombongkan diri? Masa saya mau menjadi perwujudan iblis? Mana mau kita semua di sini jadi perwujudan iblis. Tapi kalau Tuhan ngomong seperti itu, Tuhan yang ngomong, emang kita siapa? Mau membantah Tuhan. Iya kan? Siapa kita? Berani. Tentu nggak berani kita kan. Nah, saudara, engkau akan bisa merasakan. Saya sudah bilang sama saudara ketika dulu saya sama guru kita ya. Saya nggak dengarkan loh apa yang dia ngomongin. Ketika saya mendampingi dia. Saya cukup di samping dia. Saya bisa merasakan Tuhan itu. Iya. Ketika saya temani dia mendoakan orang gitu ya. Dia suka ngomong aja gitu. Tapi tahu nggak? Ketika mendampingi itu benar-benar merasakan Tuhan. Makanya dengan persekutuan kita pun gitu. Tapi sekarang saudara, karena kasihnya Tuhan itu ketika dia sudah mulai menemukan kita gitu ya. Tentu saudara, bagaimana Tuhan mempersiapkan orang ini gitu dari sejak dia lahir gitu. Itu kan pekerjaan Tuhan. Sampai bisa bicara seperti ini. Coba, dia akan teruskan berperang melawan iblis yang ada dalam diri saya kan. Berkali-kali pasti dia menghardik iblis dari kehidupan saya kan. Bagaimana dia membuat pikiran saya itu, jangan takut kamu Parlin. Tuhan perisaimu. Ditempatkannya itu di dalam pikiran saya. Dia buat dia sebagai senjata saya. Supaya saya terus bisa berbicara kepada saudara. Iya, tentu seperti yang saya bilang saudara. Akan menemukan orang-orang seperti tadi. Thomas, Petrus, Paulus. Orang-orang yang sudah tawar hati. Ah sudahlah, dengar aja firman Tuhan. Gitu. Ada yang udahlah datang dan pergi gitu kan.
Gak berubah kok, gak merasakan sesuatu. Apalagi kalau bertentangan dengan pikiranmu. Apalagi saudara ketika misalnya bertemu dengan saudara, misalnya entah pikiran saudara kemana-mana gitu. Apa saya nggak tahu? Saya tahu gitu. Tapi saya terus bicara sama saudara. Justru dari situ Tuhan lagi menunjukkan. Engkau lihat kesabaran Tuhan itu. Jadi kayak Tuhan itu kayak pakai orang ketiga gitu di dalam pikiran saya ini. Jadi suara itu ngomong kayak, itu loh Tuhan itu. Engkau lihatkan kesabaran dia gitu. Kau rasakan nggak? Kata gue, itulah Tuhan itu gitu loh. Sampai segitunya dia bicara menjelaskan. Iya, kira-kira seperti itulah Roh Kudus itu menasihati kita, membimbing kita gitu, mengalir di dalam kita gitu. Kadang-kadang dia pakai kayak orang ketiga gitu. Kerinduan Tuhan setiap hari, saudara. Dia hati-hati sekali, saudara, memperlakukan semua kita. Jangan pernah anggap remeh orang lain gitu. Mau bagaimanapun dia. Tenangkan hatimu. Mungkin rasanya seperti Tuhan benci orang itu hari ini. Besok tidak seperti itu. Karena Tuhan itu selalu baru dia. Kasihnya selalu baru. Iya. Dalam sekejap hatimu mungkin yang rasanya mungkin berat sekali. Dalam sekejap hatimu bisa penuh iman. Tapi hal yang sama sebaliknya. Mungkin rasanya imanmu membubung tinggi. Dalam sekejap imanmu bisa hilang. Engkau menjadi orang yang rapuh. Jadi jangan pernah percaya kepada pengalamanmu saja. Jangan jadikan pengalamanmu sebagai Tuhan. Jangan sembah statusmu sebagai orang pilihan. Statusmu sebagai anak. Jangan terlalu pede engkau sebagai anak Tuhan. Tundukkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tetaplah rendah hati. Tetaplah lapar dan haus akan Tuhan. Kalau engkau diingatkan untuk datang lebih awal mempersiapkan dirimu, berusahalah lebih duluan menyambut Tuhan. Iya, tekadkan dalam dirimu. Dia gak minta uangmu. Dia gak minta nyawamu langsung. Dia minta waktumu. Karena Tuhan yang menunggu engkau terus. Iya. Kadang-kadang saudara, kalau kita pikir Tuhan itu sebagai manusia ya. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu kayak malu-maluin loh saudara. Kita ini yang cuek sama dia. Tapi dia mau ngomong terus sama kita. Bayangin. Saking memang dia Tuhan, dia gak terpengaruh dengan kita gitu. Kasihnya itu begitu besar, saudara. Kasihnya itu unik gitu. Itulah sebetulnya yang menaklukkan kita. Apalagi kalau dia lihat kita angin-anginan gitu kan. Kamu nih. Gitu. Gak diminta dari kita itu langsung gimana gitu. Gak diminta dari kita itu, mati-matian kita itu berusaha ingin berkenan. Enggak. Dia nggak mau kita tegang. Dia mau kita itu anak yang merdeka, menari untuk Tuhan gitu. Dia nggak pernah, saudara, misalnya ketika kita mau datang sama dia, langsung disekerin, oh kamu nggak boleh masuk. Enggak.
Yang kemarin gak diingat dia. Sekalipun kemarin mungkin rasanya engkau menyakitkan hati Tuhan. Setiap kali ketika kau datang, gak diingat. Dia gak pendendam dia. Iblislah yang pendendam. Setiap kali ketika engkau berikan sedikit saja hatimu gitu. Ketika engkau berbisik dalam hatimu, Tuhan, capek kali hidup ini. Di situ dia sudah ada siap menolongmu. Gak peduli, engkau gak peduli sama dia. Mencuekin Tuhan, gak peduli itu. Karena Tuhan adalah sumber hidup itu. Dia adalah kesabaran itu sendiri. Dia adalah ketekunan itu sendiri. Ketekunan tidak terpisah dari Tuhan. Kesabaran tidak terpisah dari Tuhan. Tuhanlah kesabaran itu. Gitu loh saudara. Seperti itulah Tuhan yang menampakkan diri yang datang kedua kali itu. Menampakkan diri bagi kita semua yang ada di sini. Ingat firman Tuhan hari ini. Simpan dalam hatimu. Simpan dalam hatimu. Kalau engkau bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari, lebih dari 1 jam gitu, engkau lebih berbahagia daripada perempuan Samaria kan. Iya, setiap pagi engkau mendengarkan Tuhan bicara. Ingat dalam hatimu. Rasakan kasihnya yang luar biasa. Yang menggembalakan semua kita. Umat manusia. Sehingga engkau bertekad. Engkau tidak menghitung-hitung lagi umurmu. Kalau Tuhan berikan aku nafas, aku mau hidup. Banggalah engkau untuk berjuang dalam hidup. Iya. Misalnya ketika dibilang tadi, bekerja di ladang orang, lakukan gitu. Iya. Tapi engkau lakukan karena engkau mau melihat Tuhan menyatakan sesuatu. Jangan bersungut-sungut. Lakukan. Disitulah kita melihat betapa hebatnya Tuhan. Iya. Disitulah kita melihat Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.